Ananda semua, gimana kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ananda semua ada tahu enggak hari ini kita belajar apa? Baiklah, hari ini kita belajar status dan peran sosial. Di sini ada yang tahu enggak apa itu status sosial? Dinda, tahu enggak? Baiklah, Ibu akan menjelaskan status sosial yaitu kedudukan sosial di mana individu dalam kelompok masyarakat dapat memiliki status karena ikut serta dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Status sosial ada dua, yaitu atribut status, yang dimana status tersebut diperoleh secara otomatis tanpa harus diperjuangkan terlebih dahulu. Status ini bersifat tertutup, artinya hanya dimiliki oleh orang tertentu, dan status ini diturunkan oleh kedua orang tuanya. Contoh atribut status yang pertama ada keturunan, jenis kelamin, yang kedua atribut status. Atribut status terdiri dari prestasi, kekuasaan, dan kualitas pribadi. Materi selanjutnya ada contoh status sosial yang pertama keluarga, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga masyarakat. Pada status keluarga ini, keluarga terdiri dari orang tua, anak, dan saudara. Dari pekerjaan terdiri dari bos, karyawan, dan rekan kerja. Sedangkan yang dari masyarakat ini terdiri dari presiden, guru, dan petani. Baiklah, materi selanjutnya ada peran sosial. Ananda semua ada yang tahu enggak apa itu peran sosial? Fatimah, boleh dijelaskan apa itu peran sosial? Apakah ada yang bisa bantu Fatimah? Reynolds, apa itu peran sosial? Baiklah. Ya, makasih Dinda.
Selanjutnya ada contoh peran sosial. Contoh peran sosial yang pertama yaitu peran sosial seorang siswa, di mana siswa tersebut harus belajar mengikuti aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, peran seorang orang tua, dan terakhir peran seorang dokter. Selanjutnya ada macam-macam peran sosial. Peran sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama dengan cara mendapatkan. Berdasarkan cara mendapatkannya, peran sosial dapat dibedakan menjadi yang pertama ada peran bawaan. Peran bawaan yang di sini yaitu peran yang didapatkan secara otomatis dan bukan karena ada usaha atau prestasi yang dilakukannya. Yang kedua ada peran pilihan. Pada peran pilihan ini ada juga dua peran. Yang pertama peran yang diharapkan. Peran ini merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilakukan sebaik-baiknya dan lengkap, sesuai dengan ketentuan berlaku. Contohnya peran seorang polisi, hakim, jasa, dan pengacara. Peran-peran tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh ditawar karena terkait dengan hak asasi seseorang. Yang selanjutnya ada peran yang disesuaikan. Peran yang disesuaikan suatu peran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga ada prioritas pelaksanaan. Pada prioritas pelaksanaan terdapat tiga juga. Yang pertama ada peran kunci. Peran kunci adalah peran atau pokok atau inti dari beberapa peran yang dimilikinya. Misalnya, seseorang sebagai kepala keluarga juga menjadi dokter, ketua RT, pengurus masjid, dan ketua koperasi. Yang kedua, peran tambahan. Peran tambahan adalah peran yang dilakukan seseorang setelah melakukan peran utamanya dan peran kunci. Yang terakhir ada konflik peran. Konflik peran timbul apabila keadaan diri seseorang berada dari dalam tekanan. Artinya ada pemisahan antara satu peran dengan peran yang lainnya pada waktu bersamaan. Semakin banyak kedudukan, maka semakin banyak beragam yang harus dimainkannya. Apabila peran yang dimainkannya terlalu banyak, maka akan menimbulkan konflik peran. Contohnya seorang polisi yang harus menangkap para narkoba dan sebenarnya anaknya sendiri yang harus dia jaga dan dilindungi. Baiklah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada Ananda yang bertanya, silakan. Jika tidak ada, Ibu cukupkan materi kita sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.